Baik, alhamdulillah. Teman-teman semua kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, ahlan wa sahlan para guru hebat, pejuang pendidikan SMP IT An-Nida, Lubuk Linggau. Kita masuk ke sesi wawancara ya di guru khususnya. Insya Allah kita tidak memakan waktu yang lama karena ini saya juga masih dalam perjalanan begitu ya. Jadi nanti kita fokus ke hal-hal esensi saja untuk wawancara. Baiklah teman-teman semuanya. Oh ya sebentar. Oke, di sini sudah hadir ada Ustazah Sari Intan, kemudian ada Ustazah Osi, ada Ustadz Suherman, dan ada Ustazah Endang ya. Baik, kita nanti ngobrol-ngobrol seputar standar yang kemarin kita bahas di standar tendik, kemudian di standar penilaian ya, ada terus nanti hal-hal yang terkait ya. Mungkin Ustadz Heri juga wawancara guru, tapi fokusnya sedikit berbeda. Oke, suara saya tidak terdengar jelas ya teman-teman ya. Ini karena saya posisinya di tengah kebun ini, jadi agak-agak sinyal mungkin kurang maksimal ya. Oke, suara saya terdengar. Kayaknya ya satu-satunya pada megang telinga ini kayaknya kurang maksimal ya. Saat ini terdengar Ustadz. Oh, alhamdulillah. Baik. Oke, baik. Sekarang boleh memperkenalkan diri nih masing-masing ustazah-ustazah ini mengampu apa namanya siapa gitu ya. Kemudian mengampu mapel apa, terus sudah berapa tahun mengabdi di Anida gitu ya. Itu yang perkenalan awalnya. Monggo disilakan ya. Siapa yang mau mengawali? Nah, Ustazah Osi saja ya nih yang di kiri atas sebelah saya di layar saya. Nah, silakan Ustazah Osi. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Yeah. Perkenalkan saya Ustazah Osni. Ustadz, saya mengampu mata pelajaran tahsin untuk kelas 8 dan 9. Kemudian tahsin IWR untuk kelas 7, Ustadz. Saya bergabung di Anida ini tahun kemarin, Ustadz. Oh, Awal tahun pelajaran bulan Juni, Juli. Ustadz. Oke, guru Quran baru bergabung di awal tahun ajaran ini ya. Masya Allah luar biasa. Boleh, kita sementara geser dulu yang lain. Silahkan, Ustadz Suhermanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suhermanto. Saya mengaku mata pelajaran pendidikan agama Islam. Saya sudah bergabung di Anida ini selama 5 tahun, Sir. Jalan 6 tahun. Sudah 5 tahun. Alhamdulillah sudah berkeluarga dan sudah punya anak 1 ya. Alhamdulillah, barakallah. Mungkin cukup ya, Ustaz. Panggilannya Ustaz Suherman atau Ustaz Herman atau Manto gitu misalnya. Oh, Sutanto, berarti kan sering kali harus ditanya ya biar pas. Sutanto ya. Oke, terima kasih Ustaz Tanto. Selanjutnya Ustazah Dewi, silahkan perkenalkan diri Ustazah Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Ustadz, nama saya Ustazah Miska Dewi, mengampu mapel Bahasa Indonesia di SMP IT Anida Lubuk Linggau, Ustadz. Masya Allah. Sudah berapa tahun Ustazah Dewi di Anida? 2 tahun Ustadz. Masih 2 tahun ya.
Nah, kalau saat Anto tadi kan 5 tahun lagi ini ya, mulai merangkak berjalan, berlari ya. Kalau saat Dwi ini lagi gemes-gemesinnya 2 tahun ya, kalau usia anak-anak ya, Masya Allah. Pantesan tadi ngajarnya juga lagi semangat terus ya di videonya ya. Oke, baik. Selanjutnya Ustazah Endang memperkenalkan diri juga, nggak apa-apa. Suaranya belum masuk sepertinya Ustazah Endang ya. Padahal udah prepare-nya udah keren banget Ustazah Endang, udah lengkap ya. Pan Ustadz, terdengar suara Ana? Nah, terdengar jelas. Ini, Boleh. eh, nama saya Endang Fitrianingsih, mengampu mata pelajaran IPA Ustadz di Anida kurang lebih eh, 9 tahunan ya. Insya Allah. Masya Allah. Mana, Pak? Ya, gimana? Suaranya tadi sempat terputus ya. Oke. Ustazah Endang sudah 9 tahun mengapu mapel IPA ya. Dan kelihatan banget di videonya sudah sangat berpengalaman dalam mengajar ya. Insya Allah. Membawakannya juga sudah enjoy gitu ya. Tanpa beban dan sudah penguasaan kelasnya sudah sangat bagus sekali. Keren lah untuk Ustazah Endang ya. Alhamdulillah. Oke. Baik, kita lanjutkan berikutnya nih. Teman-teman, boleh dong disampaikan nih apa kesan selama ini ya bergabung bersama SMP IT Anida ini, apa sih kesan hal-hal positif yang dirasakan? Silahkan boleh secara bergantian siapapun boleh menyampaikan. Yang paling tua dulu kayaknya ya Ustazah Endang ya Tat ya. Waduh, saya tidak menyebutkan begitu, tapi jika merasa dan tidak berkeberatan, monggo silakan. Jadi Ustazah Endang, Ustazah Emilda, Ustazah Kori ini kalau di SMPT Anida adalah orang-orang tua Ustaz. Wah, ya Masya Allah. Iya. Ya, kesan pesannya ya tentu saja hampir 9 sampai 10 tahun mengabdi di SMPT Anida ini Ana merasa terselamatkan gitu Ustaz ya dari eh, lingkungan-lingkungan yang Ana anggap selama ini mungkin kalau Ana di tempat lain Ana tidak ya walaupun sekarang belum soleha ya, belum 100% gitu. Tapi mungkin belum terselamatkan sampai bisa menjadi pribadi yang Ana rasakan untuk saat ini. Bagaimana lebih dekat tentu dengan Allah, ibadah-ibadah yang selama ini senantiasa terjaga seperti itu ya Ustadz. Jadi eh, masuk ke sini itu sebuah anugerah bagi Ana karena dulu juga awal-awal masuk ini perjuangannya juga luar biasa ya Ustadz. Jadi em, Ana mikir kadang kenapa kok Ana eh, waktu itu disuruh sama Murabi ya Ustadz ya untuk masuk ke sini. Kenapa ya? Apa hikmah yang bisa diambil ke sini? Ternyata seiring berjalannya waktu, Ana menemukan berbagai macam apa ya kebaikan-kebaikan di dalamnya yang jelas adalah penyelamatan diri Ana dari lingkungan-lingkungan yang Ana anggap mungkin tidak bagus bagi Ana ketika Ana tidak di sini seperti itu. Jadi alhamdulillah selama bergabung di sini dengan berbagai macam dilemanya tentu saja Ustadz karena waktu 10 tahun itu 9 sampai 10 tahun itu bukan sesuatu hal yang mudah tapi Ana merasa di sini Ana menemukan keluarga ya menemukan tempat untuk eh, pulang selain di rumah. Jadi kalau di sini bisa melepas segala macam bentuk rasa bersama teman-teman gitu. Bisa bercerita, berhahi lah kalau bahasa kita ya Ustaz. Jadi alhamdulillah ini keluarga Ana di sini Ustadz dan mudah-mudahan kedepannya bisa tetap bahagia, tetap solid bersama-sama insya Allah memajukan dakwah di dunia pendidikan. Ustadz, syukran. Masya Allah gitu ya sampai ini ya merasakan dampak secara ini ya ubudiyah gitu ya kesolehan pribadi gitu ya saudara ya bahkan sudah terasa rumah kedua ya sekolahnya ya Masya Allah keluarga kedua.
Terima kasih Ustazah Endang. Kita lanjut ke Ustazah Osi. Monggo Ustazah Osi, silakan. Oke, Ustaz. Saya kalau ditanya begini jadi pengen cerita panjang, Ustaz. Wah, ya, Eh, silakan. Ustaz, izin saya ya sedikit cerita ya, Ustaz ya. Sebelum bergabung ke Anida itu saya 8 tahun di Jogja, Ustaz. Di sekolahnya Ustadz Heri 3 tahun terakhir. Jadi saya sudah kenal duluan dengan Ustadz Heri. Di Abu Bakar ya. G, Adi Abu Bakar. Hmm. Jadi waktu itu saya pulang 2022, Ustadz kemudian bergabung di Anida 2023. Alhamdulillah ketika bergabung di Anida itu saya menemukan lagi pembinaan atau lingkaran-lingkaran kecil yang dulu pernah saya dapatkan pengalamannya di Jogja, Ustaz. Sebelum di Anida ini, Ustaz, sebenarnya saya pernah bergabung dengan sekolah IT lain di kota ini. Cuma mungkin sepertinya saya saat itu kurang informasi, Ustaz. Jadi ternyata sepertinya sekolah IT-nya belum bergabung dalam jaringan SIT, JSIT gitu, Ustaz. Jadi di sana tidak ada pembinaannya. Kemudian saya bergabung ke Anida, alhamdulillah bertemu dengan keluarga baru, dengan rekan-rekan yang saling fastabiqul khairat, saling mengingatkan dalam kebaikan gitu, Ustaz, dan dalam kebenaran. Gitu mungkin Ustadz kesan-kesan saya yang anak baru ini ya Ustadz, saya baru 1 tahun bergabung. Alhamdulillah mendapat sangat banyak pengalaman baik di sini, Ustadz. Ustadz masih di mute mic-nya Ustadz. Iya, walaupun baru sebenarnya juga nggak baru-baru juga kan, karena dari SIP juga ya, jadi baru lokasi saja ya. Oh iya, tadi saya maaf ya, nggak menyapa Ustazah Emilda dan Ustazah Sari kan karena ternyata di HP saya itu geser ke bawah, jadi Ustazahnya itu ketutupan, maka ketika Ustazah Endang ngomong tadi Ustazah Emilda, mana saya agak kaget gitu ya. Ternyata di atasnya basar saya geser keluar. Oke, baik. Saya izin menyapa Ustazah Emilda dan Ustazah Sari ya. Tadi silakan memperkenalkan diri, terus lama mengabdi dan gimana yang dirasakan ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Ustadz Afan. Nama saya Sari Inten. Saya kebetulan baru saja bergabung di Anida ini selama kurang lebih 4-5 bulan. Baru tahun ajaran ini Ustadz. Sama dengan Ustazah Osi ya. Ya. Ana mengajar mata pelajaran seni dan prakarya Ustadz. Statusnya sudah berkeluarga dan mempunyai 3 orang anak. Ya. Nah, gimana nih kesannya Ustazah Sari di Anida nih dalam kurun 5 bulan terakhir? Ya. Kesan saya di Anida ini sebelumnya mohon izin Ustadz ya, Ana sebelumnya pernah bekerja di salah satu pondok pesantren yang ada di Kota Lubuk Linggau. Di sana kebenaran saya tidak sebagai guru, tapi sebagai staf keuangan. Jadi walaupun di lingkungan pesantren, namun saya tidak mengajar sebelumnya. Kemudian setelah punya anak, akhirnya memutuskan untuk resign dan sekarang bergabung kembali di Anida ini. Meskipun anak tidak di lingkungan pesantren lagi, namun di sini kerinduan anak akan lingkungan pondok pesantren terbayarkan Ustadz. Alhamdulillah, meskipun di sini bukan pondok pesantren, namun lingkungan yang ada di sini sama seperti yang Ana rasakan saat Ana di lingkungan pondok pesantren. Insya Allah di sini juga kami guru-guru ada binaan upah. Jadi yang sebelumnya di pesantren itu, kalau di pesantren itu untuk guru-guru tidak ada binaan upah seperti di sini Ustadz ya. Namun untuk kegiatan-kegiatan guru itu seperti
takbir akbar gitu, hanya kegiatan umum. Tapi kalau di sini itu kami dituntut untuk ada bimbingan upah, jadi khusus gitu, tidak tidak seperti sebelumnya saat di pesantren. Dan juga walaupun Ana masih beberapa bulan di sini, alhamdulillah Ana tidak merasa seperti orang asing di sini. Ana menemukan keluarga baru di sini. Dengan guru-gurunya semuanya welcome kepada guru-guru baru. Jadi tidak membanding-bandingkan antara guru baru dan guru lama. Semuanya di sini diperlakukan sama Ustadz. Alhamdulillah. Itu saja Ustadz. Pesan Ana selama di SMP IT Anida beberapa bulan ini. Jadi banyak hal yang dirasakan ya. Tadi pembinaan di UPA-nya berjalan. Ya, Kemudian ya, alhamdulillah. Ukhuwahnya dengan siapapun ya, termasuk yang baru, bagus ya. Nah, ini jadi titik positif Anida nih ya, harapan itu. Oke, kita lanjut ke Sada Emilda. Monggo Sada Emilda. Baik, nama saya Emilda Ferawati. Kedengeran suara anak? Ya, Emilda Ferawati. Mengampu mata pelajaran matematika, Ustaz, karena memang background saya matematika. Mengajar di kelas 9. Lama bergabung di Anida, awal saya gabung itu di STIT tahun 2008. Setelah berjalan 4 tahun di SD, wali murid minta buka SMP, ngomong ke yayasan, sehingga yayasan membuka SMP dan saya dimutasi ke SMP IT tahun 2012. 2012. Jadi penting kalau ada dimutasi dari SD ke SMP-nya. Ya karena perintah dakwah ya Bismillah aja saat itu. Kami berlima, ada Ustaz Zakori, Ana, Ustaz Termizi, dan 2 orang lagi. Kami berlima studi banding ke Bengkulu, Iqra, ke STT, ke SMP Iqra. Pulang dari sana, Bismillah kami buka SMP IT. Memang kodarulahnya Ustaz Zakori tetap balik ke STIT saat itu. Jadi kami balik berempat di SMP. Ustaz Zakori balik ke SMP tahun 2014 karena kepala sekolah yang awal itu PNS dia, sehingga Ustaz Zakori diamanahkan jadi kepala sekolah hingga hari ini. Saat itu anak masih single Ustaz ya, si gadis. Si gadis 2012, anak menikah 2013, sehingga kesan anak di SMP IT ini ibarat anak pertama saya, di mana di situ saya mengcreate-nya, saya dan tim tadi ya, mengcreate, meletakkan batu pertama, merasakan perjuangan mencari siswa dan tanggapan-tanggapan wali-wali yang tanda kutip meremehkan, ini sekolah apa gitu. Waktu itu karena gedung kita baru dibangun misalnya, belum permanen, batu pasir aja ya. Batu pasir aja masih terkeper di depan sekolahan kan, besi paku dan sebagainya. Tapi ya Bismillah, itulah perjalanan dari awal 2012 hingga hari ini 12 tahun di SMP. Anak terkadang menangis sekali gitu ya. Menangis melihat progresnya dia, perjalanannya itu dari awal terus ya, berkat manajerial dari Ustazah Khori gitu ya, dan kekuatan beliau secara manawi sehingga sekolah ini berkembang pesat dan bisa membanggakan khususnya di Kota Lubuk Linggau. Karena terkadang ya Allah, karena atas izinmu semua ini terjadi. Itu di SMP ini seperti anak saya yang pertama. Suka duka ada di lain. Maaf, Ustaz. Iya.
sangat bisa dirasakan ya saja suasananya ya, begitu ya, berkesan mendalam ya. Apalagi sosok perintis itu pastilah banyak hal yang akan sangat sulit dilupakan ya, dan menjadi kenangan-kenangan yang luar biasa. Dan apalagi pencapaian-pencapaian hingga saat ini tentunya adalah pencapaian-pencapaian yang awalnya dulu kita pasang fondasinya ya. Barakallahu Ustazah Emil, semoga menjadi amal jariah ya, dan amal solih yang tiada putus dari rintisan SMPT Anida ini di awal dulu ya, awal dulu. Barakallahu fikum Ustazah Emil. Oke. Kami semoga selalu istiqomah. Amin ya rabbal alamin ya. Jalan dakwah ini panjang, butuh kekuatan ya, saling menguatkan antar kita, dan kita berharap semuanya tetap dalam satu barisan istiqomah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi ikut mengharumi nih ya, Masya Allah, suasana ya. Baik, boleh dilanjutkan dulu ke Ustazah Dewi. Silahkan Ustazah Dewi. Gimana nih? Apa hal yang paling berkesan di Anida sampai saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Izin berbicara, Ustaz. Saya sudah bergabung di SMPT Anida 2 tahun lah, Ustaz. 2 kali jadi wali kelas di sini, udah 2 tahun. Yang saya rasakan di SMPT Anida Lubuk Linggau ini, Ustaz, rasa kekeluargaan, kebersamaan, kerja keras dari guru-guru di sini luar biasa sekali, Ustaz. Dari saya banyak belajar, ke guru-guru seniornya Ustaz yang luar biasa ini, Ustaz. Di sini saya selama 2 tahun insya Allah sangat nyaman di SMPT Anida Lubuk Linggau ini, Ustaz. Saya banyak belajar tentang dakwah, keluargaan. Iya. Mungkin itu, Ustaz. Oh, Masya Allah. Ini hampir setiap sekolah yang kami lisensi itu jawaban gurunya itu rata-rata hampir sama ya. Kekeluargaan gitu itu selalu muncul ya. Kemudian nyaman gitu ya. Masya Allah, ini bagian dari keberkahan ya, keberkahan dalam kita mengelola dakwah pendidikan ya, sehingga orang-orang yang terinteraksi di dalamnya, orang yang berkiprah di dalam itu mendapatkan sebuah ketenangan, kesakinahan ya, dan nyaman berbuah antar satu sama lain. Barakallahu fikum Ustazah Dewi ya. Ustaz Anto gimana? Apakah masih tergabung dengan kita semua? Bismillah, Ustaz. Silahkan Ustaz Anto. Ya baik Ustaz. Kesannya pesannya kurang lebih hampir sama Ustaz dengan Ustazah Endang dan Ustazah lainnya Ustaz. Cuman Ana sedikit nambahin Ustaz. Waktu itu Ana sempat doa Ustaz. Karena sebelum gabung di sini Ana juga pernah bekerja di sebuah perusahaan sawit Ustaz. Tapi tidak nyaman gitu Ustaz. Tidak nyamannya karena mayoritasnya semuanya perokok. Jadi memang Ana itu menderita di situ Ustaz. Jadi semoga pekerjaan yang terhindar dari asap rokok. Di sini alhamdulillah tidak ada yang merokok. Nah, terus anak juga qadarullah tadi sempat pengen kuliah di Jawa waktu itu kan. Setelah berhenti bekerja dari sawit itu, memutuskan untuk kuliah di Jawa. Namun mungkin karena mendadak keputusan itu mungkin orang tua belum siap sehingga anak itu balik lagi ke Linggau. Jadi cuma sebulan di Jakarta terus balik lagi. Nah, kalau anak sempat merenung kan kalau jadi di Jawa mungkin alam apakah masih ketemu jamaah tarbiyah atau jamaah lain itu. Karena waktu SMA itu anak pernah ngikutin jamaah tablik tapi belum tahu namanya. Terus tasawuf tapi juga belum tahu namanya. Cuman yang salafi belum anak ikut Ustaz. Memang waktu SMA tuh memang masa-masa biasanya kalau enak sholat itu bawaannya terus gitu kan. Pengen gali lebih dalam gitu tentang agama gitu kan. Alam
taunya oh ini jamaah tablik, ini tasawuf, ini salafi ketika setelah kuliah. Iya, Ustaz. Mungkin itu satu pengalaman. Alhamdulillah nyaman, doa terkabul Ustaz. Terhindar dari aspek Ustaz. Masya Allah. Ya, ini ya, kalau lihat ini Ustaz Anton semangat berislamnya dari awal sudah terlihat ya, dan akhirnya ketemu biah yang Allah pertemukan di Anida ini, biah yang solih dan menyolihkan ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ini kesannya semuanya positif ya terhadap Anida dan dakwah ini semuanya. Barakallahu fikum. Berarti sudah merepresentasikan dari nilai-nilai dakwah itu sendiri di sini ya. Oke, baik, selanjutnya kan saya ingin mengkonfirmasi ya, kan di sini ada uji petik syadi, kita uji petik terkait dengan kemampuan membaca Al-Quran, menghafal Quran dari para guru-gurunya ya, sesuai standar yang ada ya. Kalau guru Quran standarnya 10 juz dengan ketartilan wajib gitu ya. Kemudian guru mapel, selain guru Al-Quran kan minimal 1 juz di juz 30. Nah, teman-teman di sini izin boleh masing-masing membacakan 3 ayat saja dari surah-surah yang paling difavoriti. Ya, silakan. Saya tidak menentukan ya, tidak ngetes gitu ya, tapi saya ingin mendengar teman-teman punya surah favoritnya apa dari hafalan yang dimilikinya, kemudian dibacakan cukup 3 ayat aja nggak apa-apa. Nah, silahkan siapa yang mengawali. Ya, sepertinya dari Sada Osi dulu ya, dari guru Qurannya. Silakan Sada Osi. Sada Osi punya surah favorit, surah apa Sada Osi? Ya, Ustaz. Ya, saya izin apa Ustaz setorkan surat favorit saya begitu nggak Ustaz ya? Nah, surah apa Sada? Saya kurang tinggi. Iya, ini saya pegang-pegang telinga kurang keras Ustaz suaranya di earphone saya. Mohon maaf ya Ustaz. Sedikit potongan dari surah Al-Baqarah Ustaz ya, di seperempat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Sudah 3 ayat Ustaz? Boleh, betul. Ya, insyaallah Allahumma arhamna bi. Baik, berikutnya silakan siapa yang mau melanjut membaca surah favorit. Sada Endang dulu aja ya, Tat ya. Boleh Sada Endang. Sada Endang mau baca surah apa, Sada? Kalau dia mau favorit dan hampir tiap hari baca itu surah Al-Waqiah, Ustaz. Boleh. Biar nakut-nakutin diri gitu, Ustaz ya. Betul ya. Surah ngeri nih ya. Iya, surat menakutkan. Jadi biar agak nggak terbang terus gitu, biar agak mengingatkan diri untuk menginjak ke tanah gitu, Ustaz. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah
laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah. 3 ayat apa lanjut Ustaz? Oh, cukup, Mbak. Tidak apa-apa, minimal 3 ayat. Syukran Ustaz, Insyaallah. sadaqallahul azim. Teman-teman langsung ditutup sedekah biar saya nggak menunggu ya. Maksudnya masih dilanjut ini apa berarti? Oke, baik. Barakallah Ustaz Endang. Allahumma rahmna bil Syukran Ustaz. Quran. Silakan selanjutnya. Siapa saja? Ya, sudah Sari sudah oke. Nah, silakan. Sebenarnya bukan surat favorit ya Ustaz. Ini karena biasa kalau di rumah kan ada TPA sedikit. Jadi Ana biasanya murojaah yang anaba. Jadi Ana coba yang anaba aja. Boleh, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا صدق الله العظيم. Masya Allah. Tabarakallah Ustazah. Tadi mohon maaf dicukupkan karena biar yang lain waktunya efektif ya Ustazah. Sebenarnya pengennya dengar sampai tuntas ya tadi. Barakallah. Baik, kita lanjutkan ke Ustazah Emi. Ustazah Dewi, silakan. Ustazah Dewi tadi udah ya? Udah ya? Udah belum biasa? Surat yang difavorit itu surat An-Naba, Ustaz, insyaallah. Ya, sama An-Naba. Oke, Bismillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasya'alun. Amin naba'il azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Shadaqallahul azim. Ya, barakallah Ustazah Dewi ya atas pembacaan surah An-Naba. Allahumma rahmna. Baik, silakan Ustazah Emi. Dilanjutkan nih. Surah Al-A'la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم. Masya Allah, barakallah Sada Emil ya. Surah Al-A'lanya. Barakallahu fikum. Selanjutnya Sada Anto, silahkan. Ustadz Anto, maaf. Silakan Ustadz Anto. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة فإنما هي زجرة واحدة. Sadaqallahul azim. Apa Ustaz? Ya, Masya Allah. Balik Barakallah ya. Baik teman-teman, barakallah ya, Masya Allah untuk pembacaan Quran yang termaktub dalam hafalan teman-teman. Alhamdulillah sudah baik. Hal-hal yang dirasa perlu perbaikan, boleh nanti dikelola oleh guru-guru Qurannya ya untuk meningkatkan kualitas bacaan dari guru-guru semua dan terus menambah hafalan Quran. Di sekolah ada program untuk tahfidz gurunya, ada nggak Ustazah? Ada ya. Jadi gimana nih, setiap hari tertentu atau waktu tertentu ada program guru-guru setoran tahfidznya? 1 minggu sekali biasanya Ustadz, tergantung guru binaannya. Kadang bisa 1 minggu 2 kali kalau ada waktu. Ya, Masya Allah. Konsistensinya gimana? Apakah setiap pekan selalu setoran gitu, atau ada yang macet-macet atau kayak mana? Kalau Anas setoran Ustadz? Masya Allah, saudara ya, barakallah ya. Nah, yang lain insya Allah juga mengikuti jejaknya saudara Sari ya, konsisten ya. Ya, mungkin nanti bisa jadi inspirasi juga ya, kalau di lembaga saya itu mulai besok tanggal 21 sampai 28 itu wajib setor untuk persiapan penggajian. Jadi kalau nggak setor hafalan nggak akan gajian gitu ya. Jadi setornya minimal 10 ayat. Nah, 10 ayat setor sebulan sekali, dimulai tanggal 21 sampai 28, silahkan nanti closingnya tanggal 28 itu. Kalau tanggal 28 sana nggak setoran, ya sudah gajinya ditunda gitu ya. Jadi akhirnya Masya Allah ya, guru-guru pada rajin setoran. Ini pekan-pekan ini nanti pekan sibuk mengulang-ulang hafalan gitu ya. Ini sekedar inspirasi ya untuk Ustaz Osi selaku guru Qurannya, untuk memotivasi guru lain agar nggak usah banyak-banyak tapi konsisten menghafal itu kan lebih Allah sayangi ya, cintai semua gitu ya. Karena tentunya di samping kesibukan guru-guru juga ada ya, karena bukan fokus guru Quran tapi
tetap kita memperhatikan perkembangan hafalan bulan kita sedikit demi sedikit ya. Oke, baik teman-teman. Terakhir ya karena sudah cukup datanya karena tadi untuk petik ya. Nah, menurut teman-teman masing-masing apa sih misi dakwahnya di Anida nih? Nah, ini secara personal ya. Nah, kalau ditanya apa sih misi dakwah Ustadz di sini itu apa gitu ya? Apakah sekadar ngajar, sekedar mencari maisah atau sekedar bekerja, sekedar ketemu keluarga baru? Nah, silakan masing-masing ungkapkan secara singkat misi dakwahnya di sini itu apa? Boleh silakan. Ya, di absen lagi dari Ustazah Ustazah Endang lagi, yang tua lagi, Tat ya. Oh, saya itu kalau mengurutkan biasanya dari kiri layar saya ya. Gak apa-apa nih Ustazah Endang yang sudah open mic. Ya, silakan Ustazah Endang. Ya, kalau Ustazah Endang ini sederhana saja, Tat. Anak ingin menebarkan Islam itu dengan kebahagiaan dan akhlak mulia. Itu saja, karena kalau kita sudah bahagia, insya Allah semuanya bisa menerima dengan baik. Kemudian dengan akhlak mulia, insya Allah itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin itu saja misi dakwah anak Ustaz. Sederhana saja. Masya Allah. Syukran Ustaz. Tapi sangat deep ya, Masya Allah. Barakallah Ustazah Endang. Ya, dilanjut Ustazah Osi, silahkan. Oke, Ustadz, ini berhubung kompetensi saya ada di bidang Al-Quran, saya punya harapan sangat besar untuk bisa membantu atau menjadi perantara dalam hal memperbaiki bacaan Al-Quran anak-anak didik kita ini, Ustaz. Memberantas buta huruf Al-Quran. Mungkin beberapa waktu terakhir banyak video viral tentang anak-anak SMA yang tidak bisa perkalian. Gitu ya Ustaz ya. Mungkin Ustaz pernah melihat tidak bisa pembagian. Sebenarnya kalau saya disuruh bikin video mungkin harusnya bisa viral juga ya Ustaz. Bahwa pada kenyataannya masih banyak PR terhadap bacaan anak didik kita Ustaz. Jadi misi dakwah saya yang paling saya tekankan Al-Quran anak-anak didik kami di sini begitu. Iya. Soalnya kalau nggak bisa matematika mungkin urusannya hanya di dunia ya. Tapi kalau nggak bisa baca Al-Quran itu urusannya panjang juga. Oh ya, Masya Allah. Barakallah Ustazah Osi ya, menjadikan Al-Quran sebagai sarana dakwah untuk ini ya, menebarkan rahmat di seluruh anak ya. Silakan Ustazah Emil, ini dari kanan ke kiri berarti ya. Misi dakwah kami dari awal itu Ustaz, la ilaha kalimatillah, baik mulai dari dalam diri anak pribadi, keluarga, dan civitas akademika di SMP IT Anida Lubuk Linggau ini Ustaz. Dengan tafsir fikroh yang sudah di Insyaallah itu Ustaz. Sungguh mulia ya mendengarkan kalian. Merupakan tugas-tugas keras Anda. Selanjutnya Ustazah Dewi, silahkan. Misi dakwah saya Ustadz di SMP IT Anida adalah terus menjaga akhlak yang baik, terus menjaga akhlak yang baik di era zaman yang semakin canggih sekarang Ustadz. Ya, sama seperti tadi ya, dengan menunjukkan akhlak mulia ya, dakwahnya menunjukkan akhlak, mencerminkan Islam sendiri dari akhlak saya. Para Dewi, Ustazah Sarinten, ini kalau melihat Ustazah Sarinten, saya ada di belakang beliau. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi dakwah saya sebelumnya saya mau sedikit bercerita Ustadz. Sebelum saya masuk ke Anida ini kan Ana pernah di pesantren tadi. Kemudian Ana selama kurang lebih 5 tahun itu off dari pesantren. Jadi Ana di rumah itu sebagai ibu rumah tangga fokus mengurus anak.
Namun di situ Ana merasa ada yang kurang karena Ana tidak ada manfaat untuk orang lain gitu. Jadi salah satunya Ana mencoba buka-buka TPA gitu biar hidup Ana itu sepertinya tidak bermanfaat untuk Ana sendiri, tapi ada orang yang punya manfaat untuk Ana juga gitu. Makanya Ana buka TPA. Kemudian alhamdulillah Allah izinkan Ana ikut bergabung di SMP IT Anida ini. Alhamdulillah di sini anak bisa berbagi lebih banyak ilmu selain dengan mengajar di rumah. Karena anak-anak di sini kan jumlahnya tidak sedikit juga Ustadz ya. Misi dakwah saya yaitu ingin bermanfaat untuk lebih banyak orang, ikut kalau di rumah insya Allah ikut mengajar ngaji anak kecil-kecil itu di rumah. Itu saja Ustadz misi dakwah saya. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ini juga jadi program kita ya. Kalau di P ada program satu keluarga satu kolam sosial ya, salah satunya dengan membuat TPA itu juga bagus untuk sarana dakwah dan masuk fikrah ya. Baik, selanjutnya Ustaz Anto silahkan. Baik Ustaz, misi dakwah Ana selama bergabung ya, mengajak peserta didik merasakan apa yang Ana rasakan dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Walaupun PR-nya kadang agak berat di masalah sholat Ustaz, ngajak untuk sholat kan. Ana itu pernah menggali-gali Ustaz, cara sholat yang biar enak itu gimana Ustaz. Dulu pernah kami belajar kan, tapi karena belajar tanpa panduan Ustaz, jadi salah juga Ustaz. Jadi kami pernah ditegur oleh jamaah masjid itu karena sholat sunnahnya kelamaan gitu. Sholat sunnahnya itu 5 menit. Kalau saya lihat jam pernah beri saat qobliyah zuhur. Jadi jamaah itu agak nanya gitu siapa guru ngajinya. Jadi saya bilang guru TPA guru ngaji saya. Jadi guru ngaji saya yang kena imbasnya. Karena memang waktu itu nggak ada ilmunya. Kami ditanya sholatnya apa yang dibaca gitu ya. Jangan pakai ayat katanya. Pakai Al-Fatihah kan. Saya jelasin saya cuma pakai Al-Fatihah nggak pakai ayat. Tapi kok lamunian gitu ya. Karena cuma blasterin antara ayat sama arti dan merenungi kejadian ayat itu Ustaz. Itu yang bikin lama Ustaz. Cuman itu agak terkikis karena apa ya tadi? Karena pas kuliah Ustaz. Karena pas kuliah itu mulai agak kendor. Di kuliah itu kan kadang jam sholat itu dosennya masih ngajar Ustaz, tidak menunda. Jadi itulah yang membuat kadang ya lambat laun dia agak cepat enggak mau meningkat proses itu. Kadang kami merenung enaklah sholat sendiri pada sholat jamaah itu salah juga kan, padahal lebih enak sholat jamaah. Mungkin itu aja Ustaz misi dakwahnya Ustaz. Ya semoga ini ya bisa memberikan mendapatkan pencerahan yang membuat kenyamanan dalam kita semua beribadah ya. Baik, barakallahu Ustaz Hermantoro dan teman-teman semua. Untuk sesi wawancara mungkin sampai di sini dulu ya, karena ini wawancara kan juga sebagai pelengkap dari bukti-bukti yang sudah teman-teman di standar Tendik sajikan ya kemarin Ustaz Dewi dan tim ya sudah menyajikan dan banyak review, banyak hal-hal yang misalnya perlu diperbaiki ya. Barakallahu fikum teman-teman, terima kasih atas kesediaannya diwawancarai di sesi lisensi hari kedua ini ya. Dari saya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang mungkin mengintimidasi gitu ya, seolah-olah saya paling hebat, jadi mohon maaf bukan begitu maknanya, tapi ini karena tugas yang memang kita ingin standarnya guru-guru SIP itu yang esensi dalam hal ini Al-Quran itu terpenuhi ya. Ini semata-mata bagaimana agar ruh semangat dari seluruh guru SIP di seluruh Indonesia itu memiliki semangat yang sama untuk bergerak, untuk menjadikan sekolah ini sebagai wajihah dakwah kita ya, karena kita memahami kita semua adalah nahnu du'at qabla kulli syai'. Jadi apapun yang sedang kita geluti saat ini, sedang kita perdalam saat ini, tetap ya yang menjadi pijakan utamanya kembali bahwa kita ini adalah duat, kita ini adalah dai ya.
Jadi jangan pernah melupakan siapa kita ini. Itulah konsep tahu diri bahwa kita adalah seorang dai. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kita cukupkan sesi wawancara dengan guru di SD Itianida ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Wah. Nah, silakan teman-teman boleh melanjutkan aktivitasnya. Ustazah Khairi, boleh untuk saat ini saya minta dijeda dulu ya karena ada beberapa keperluan gitu ya. Nanti saya kalau akan bergabung lagi nanti saya kabari. Oke Ustaz, selamat melanjutkan perjalanan Ustaz, semoga lancar. Kalau perjalanannya udah sampai ini tinggal Udah sampai, alhamdulillah, pantesan suaranya. sudah nggak goyang-goyang lagi ya. Ya Ustaz, kabarin aja Ustaz Baik, ya. nanti saya WA, saya akan gabung lagi gitu ya. Karena mungkin Tendik yang belum ya, nanti ngobrol dengan Tendiknya ya. Oh iya Ustaz. Terus nanti saya minta rekamannya mungkin hari ini ya, karena kemarin catatan saya itu pas di hari Ahad kan buru-buru ya. Jadi ketika mematikan laptop lupa men-save. Jadi catatan itu separuh hilang. Jadi setelah asar itu nggak terrecord ke rekam di catatan saya di laptop, sehingga saya perlu mendengarkan wawancaranya lagi. Nanti baru saya tulis gitu ya. Wawancara pemeriksaan berkas kemarin. Nangis. Kok tempat gerung Baik, ya. terima kasih. Saya mohon undur diri dulu. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Ini dimanfaatkan untuk melengkapi berkas-berkas ya, agar nanti selesai, kalau bisa sudah selesai semua ya. Iya Ustaz. Syukran Ustaz. Apa sampai sini ya. Sampai sini ya.